Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hurunin, mahasiswa PGMI semester 1. Di sini saya diberi tugas, yang mana tugas tersebut membuat video presentasi untuk penilaian ujian pada mata kuliah studi hadis. Dan untuk tema, saya akan membahas tentang keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tema tersebut. Sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Bagi umat Islam, sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan. Di samping mereka secara langsung mendengar Nabi menyampaikan wahyu, melihat dan menyaksikan bagaimana Nabi menyebarkan wahyu, mereka juga menjadi jalur yang tidak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Kata sahabat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari kata sohibah. Secara bahasa berarti teman. Banyak beragam dalam mendefinisikan sahabat, di antaranya yang dikemukakan oleh kalangan ulama hadis dan ulama usul fikih. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Isobah fi Tamyizis Sohabah menyebutkan bahwa sahabat Nabi ialah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beragama Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Dalam rangkaian sanad hadis, penyebutan sahabat berada dalam urutan setelah Nabi. Ibnu Athir dalam kitab Al-I'tiab berkata, walaupun para sahabat tidak perlu kita bahas keadaan mereka, karena telah diijma oleh ahlul haq, yakni ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka itu adil. Namun wajib kita mengetahui nama-nama mereka dan membahas perjalanan hidup mereka serta keadaan mereka untuk kita teladani, karena merekalah orang yang paling mengetahui tentang suluk Nabi dan keadaan-keadaan kehidupan beliau. Para ulama hadis sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Yang dimaksud dengan keadilan mereka di sini adalah dalam konteks ilmu hadis, yaitu terpeliharanya mereka dari kesengajaan melakukan dusta, meriwayatkan hadis, dari melakukan penukaran atau pemutarbalikan hadis, dan dari perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat mereka. Di antara dalil yang dikemukakan oleh hadis dalam menetapkan keadilan sahabat adalah Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 143, Quran Surat Ali Imran juz 3 ayat 110, dan hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, yang keseluruhannya menyatakan bahwa Islam yang terbaik adalah mereka yang hidup pada masa Rasulullah SAW. Pandangan ulama dan argumentasinya tentang keadilan sahabat. Ada beberapa pendapat tentang penilaian terhadap para sahabat, yakni pendapat jumhur mengatakan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia arif, mujtahid, ahli ijtihad, yang adalahnya atau keadilan integritas kepribadiannya dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, mereka tidak bisa dikritik. Sesuatu yang datang dari mereka adalah benar. Mereka menurut Ar-Razi adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang menyaksikan wahyu dan tanzil, mengetahui tafsir dan takwil, memahami semua ajaran yang disampaikan Allah kepada Rasulnya dan yang disunahkan dan disyariatkan Nabi SAW. Allah telah menjadikan mereka sebagai teladan bagi umat. Imam Al-Ghazali berkata, penilaian kredibilitas manakah yang lebih baik dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Bagaimanapun juga, seandainya tidak ada pujian dari Allah dan Rasulnya, maka cukup dengan informasi-informasi terkenal dan mutawatir mengenai keadaan para sahabat, baik saat hijrah, jihad, mengorbankan jiwa dan raga, serta menentang nenek moyang dan keluarganya karena rasa cintanya kepada Rasulullah SAW dan keinginan untuk menolongnya, maka semua itu cukup untuk meruntuhkan tuduhan mereka. Menurut pendapat sebagian kecil ulama, semua sahabat, seperti semua riwayat yang lain, harus diuji adalahnya. Para sahabat itu tidak berbeda dari manusia lainnya dalam hal ketidakmustahilannya berbuat salah dan lupa. Keadalahan mereka bukan secara umum seperti kaidah pendapat jumhur. As-sahabah kulluhum usul. Sahabat semuanya adil, tetapi secara perorangan
karena tingkat pengetahuan, penguasaan terhadap agama dan kemampuan mereka tidak sama. Jadi, bila ada sahabat yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, maka adalahnya harus diteliti untuk menerima atau tidak hadis tersebut. Sebab bila pendapat jumhur diterima, maka semua hadis sahih. Saya di sini menyimpulkan bahwa para ulama menetapkan bahwa yang dikatakan sahabat adalah orang yang pernah bertemu Rasulullah SAW, yang mana pertemuan tersebut mereka dalam keadaan beriman sampai mereka meninggal. Dan untuk mengetahui sahabat bisa dengan melalui kabar mutawatir, kabar musyhur dan mustafid, melalui pengakuan diri sendiri oleh seorang yang adil. Para ulama hadis sepakat bahwa seluruh sahabat adil dalam konteks ilmu hadis, tetapi banyak juga pendapat yang bertentangan mengenai keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa keadilan para sahabat harus diteliti dan diuji, karena sahabat juga manusia yang tidak terlepas dari perbuat kesalahan. Sekian tugas video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mengerjakan tugas, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.